206. Mereka memiliki sopir pribadi untuk mengemudi, jadi mereka berdua duduk di kursi belakang. Pandangan Theo tertuju keluar jendela, namun tampak senyuman penuh kesenangan di sudut bibirnya. Apa kamu akrab dengan Damar ini? Felix bertanya dengan nada dingin, hubungannya dengan Rio begitu baik, kamu pasti juga mengenalnya, bukan? Kamu sengaja tidak memberitahuku, karena kamu tahu saat aku melihatnya bersama dengan Audrey, aku akan marah dan memprovokasi dia. Lalu kamu membiarkan dia mempermalukanku di depan begitu banyak orang. Theo mengangkat alisnya kemudian menoleh untuk menatap Felix dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Aku terlalu banyak berpikir. Felix mencibir, Theo, ingatlah, jika sekarang aku punya suara paling kuat di keluarga kita, aku. Coba kamu katakan lagi. Saat itu wajah tampan Theo tiba-tiba mendingin dan berkata, Felix, kamu sungguh menganggap kamu itu orang penting. Semua yang kamu miliki saat ini adalah karena aku yang berinisiatif membiarkanmu memilikinya, apa kamu mengerti? Aku tidak bersaing bukan berarti aku tidak bisa bersaing. Jadi, jangan mengoceh di depanku seperti itu. Kamu yang seperti ini, meski kamu bersaing denganku pun, apa kamu pikir keluarga kita akan memberimu bisnis keluarga kita yang sebesar ini? Felix menatapnya dengan tatapan menghina. Tiba-tiba Theo menyipitkan matanya dan berkata, jadi, kamu mendesakku untuk bersaing denganmu. Aku, ekspresi Felix langsung membeku. Dia sedikit bimbang. Theo mencibir, aku tidak tertarik dengan mengelola bisnis keluarga, tapi itu tidak berarti kamu bisa berpura-pura di depanku. Aku ingatkan padamu, akulah yang memberikan semua yang kamu miliki sekarang. Selain itu, aku tidak akrab dengan Damar, kami baru kenal hari ini. Jika kamu ingin cari masalah dengannya, itu tidak ada hubungannya denganku, dan jangan melibatkanku. Ekspresi wajah Felix menjadi suram, kemudian dia berkata dengan datar, kamu dan Four Mastersmu itu tidak ikut campur saja sudah cukup. Kalau itu aku tidak bisa menjaminnya. Kamu juga sudah lihat jika hubungan Rio dengannya cukup baik, dan hubungannya dengan ayah Markus pun juga sangat baik. Theo berkata dengan datar, kamu tidak ikut campur saja sudah cukup. Pandangan Felix penuh dengan kesuraman. Terkait semua yang terjadi, tentu saja Damar tidak tahu. Setelah mandi sebentar, dia pun berjalan keluar dari kamar mandi. Saat itu, di rumah hanya tersisa Thalia seorang diri. Thalia sedang duduk bersila sambil memegang sebongkah batu berwarna biru di tangannya. Damar tidak mengganggunya. Luka yang dialaminya telah sembuh kurang lebih 70-80%. Setelah kembali ke kamar, baru saja dia hendak berbaring, saat itu tiba-tiba ponselnya berdering. Damar mengambil ponselnya lalu melihat layar dan menemukan ada panggilan masuk dari Elizabeth. Halo, dia menerima panggilan itu. Tepat saat itu, Elizabeth berkata dengan suara yang sedikit panik, Damar, apa ada Dr. Lilia? Aku mohon kamu suruh dia kemari. Apa yang terjadi? Damar bertanya dengan ekspresi wajah yang sedikit berubah. Kakekku dia tidak sadarkan diri, kata Elizabeth. Wajah Damar langsung berubah dan buru-buru berkata, kamu jangan panik, aku akan menghubungi Dr. Lilia sekarang, lalu segera pergi ke rumahmu. Setelah mengatakan itu, dia langsung memutus panggilan kemudian berjalan ke pintu dan memanggil Thalia, ayo, pergi ke rumah Dewanto. Thalia tidak menanyakan apapun, dia langsung berdiri dan berlari mengikuti Damar. Sambil berlari, Damar mengeluarkan ponsel dan menelepon Lilia, Dr. Lilia, cepat pergi ke kediaman Dewanto, kakek Hartono sedang kritis. Aku akan segera ke sana. Lilia menjawab dengan cepat. Menutup telepon, Thalia bertanya, kakek Hartono sedang kritis. Apa yang terjadi? Rinciannya aku tidak tahu, kita segera pergi ke sana dulu saja, kata Damar. Thalia tidak menanyakan apa-apa lagi. Mereka berdua menghentikan sebuah taksi, dan segera melaju dengan cepat. Sekitar 20 menit kemudian, taksi yang mereka tumpangi berhenti di halaman kediaman Dewanto. Saat itu di halaman, lampu menyala terang, dan beberapa orang yang mengenakan setelan hitam dan berkacamata hitam berdiri di luar pintu masuk. Mereka semua tampak serius. Bagi keluarga Dewanto, kakek Hartono sangatlah penting, dan begitu pula bagi Bank Royal, dia juga sangat penting. Melihat Damar dan Thalia yang berjalan menghampiri, orang yang berdiri di depan pintu langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan jalan mereka dan berkata, siapa kalian? Saat itu, Elizabeth bergegas keluar dari dalam rumah, cepat menyingkir.
Biarkan mereka masuk. Sekelompok orang itu langsung memberikan jalan. Talia mengerang dan berkata, apa Dr. Lilia sudah datang? Masih belum. Elizabeth berkata dengan wajah penuh kecemasan. Damar, kamu temanilah Elizabeth masuk untuk melihat kondisi detailnya. Aku akan menunggu Dr. Lilia di sini, kata Talia. Damar mengangguk. Saat ini bukanlah waktu untuk menolak. Elizabeth membawa Damar bergegas melewati halaman. Sambil berjalan dia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Awalnya kakek belakangan ini baik-baik saja, tapi malam ini dia terus menunggu kepulanganku dan Rio, jadi saat malam dia makan sedikit camilan. Setelah kami pulang, dia masih biasa saja, lalu saat dia berdiri hendak kembali ke kamarnya untuk istirahat, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Elizabeth menggigit bibirnya, sekarang kakek Surya sudah datang dan sedang memeriksa kakek. Surya Saputra adalah guru dari Samuel. Mereka dengan cepat sudah berjalan masuk ke dalam ruangan besar. Saat itu ruangan sangat hening, dan di dalamnya berdiri cukup banyak anggota keluarga Dewanto. Rio juga termasuk di dalamnya, dia sedang duduk sendirian di pinggiran sambil memegangi kepalanya dan terlihat putus asa. 3 generasi keluarga Dewanto dengan jumlah 23 orang, semuanya hadir di dalam ruangan besar itu. Yang mengenal Damar di seluruh keluarga Dewanto tidaklah banyak. Saat melihat Elizabeth membawa Damar berjalan masuk, semua orang tercengang. Seorang pria parubaya berjalan menghampiri, dan berkata sambil mengerutkan keningnya, Elizabeth, ini siapa? Om, ini adalah teman kakek, jawab Elizabeth dengan buru-buru. Aku bawa dia masuk bertemu kakek dulu. Omong kosong. Om kedua dari Elizabeth langsung melotot, kakekmu bagaimana bisa punya teman semuda ini? Kakek Surya sudah mengatakan jika dia butuh lingkungan yang sangat tenang. Aku tidak percaya padanya. Elizabeth berkata dengan datar. Kakek Samuel adalah dokter top di kota NJ dan bahkan di seluruh negeri ini. Apa yang tidak kamu percaya? Memangnya orang di sampingmu ini mengerti hal medis? Kata Jovi dengan cepat. Saat itu, pria parubaya lainnya datang dan bertanya, ada apa? Ayah, ini adalah Damar, teman kakek. Elizabeth buru-buru menjawab pria parubaya itu. Pria parubaya ini bernama Jensen Dewanto. Dia adalah ayah dari Elizabeth dan Rio, dan juga anak tertua dari keluarga Dewanto. Damar sedikit menaikkan alisnya, dan telinganya sedikit bergerak. Dia dapat mendengar ada suara napas lemah yang samar dari kamar di dalam ruangan besar itu. Napasnya begitu lemah dan sedikit buru-buru. Jelas saja kondisi kakek Hartono sangat tidak bagus. Aku harus masuk dan menggunakan kiku untuk menstabilkan kondisi kakek sambil menunggu Dr. Lilia tiba, pikir Damar dalam hati. Benar, terkait dengan Surya Saputra itu, dia tidak begitu percaya dengannya. Biarkan aku masuk, kata Damar setelah menghela napas. Jensen mengerutkan keningnya dan Jovi justru berkata dengan suara sedikit marah, anak muda, aku hari ini sudah mendengar jika kamu telah bergabung dengan Five Masters atau apalah itu milik Rio. Ini adalah kediaman Dewanto, jadi jaga sikapmu. Jika kamu sampai mengganggu Pak Surya, dan menyebabkan sesuatu terjadi pada ayahku, kamu tidak akan bisa bertanggung. Aku akan tanggung jawab. Damar berkata dengan datar. Sudah tidak ada waktu lagi, aku masuk dulu. Elizabeth, bantu aku tahan mereka. Sambil mengatakan itu, dia berjalan menuju ke dalam ruangan, dan saat itu seluruh keluarga Dewanto melihat ke arahnya. Hentikan dia, kata Jovi. Biarkan dia masuk. Pada saat yang bersamaan, Jensen mengatakan dengan nada yang tenang dan datar. Semua orang mengerutkan keningnya, aku percaya dengan Elizabeth, dia tidak akan sembarangan meminta seseorang datang tanpa alasan. Damar tidak ragu lagi dan langsung melewati semua orang. Dengan cepat dia berjalan masuk ke kamar itu. Di dalam kamar, tercium sebuah aroma, dan saat itu Hartono terbaring di atas kasur. Di sampingnya, duduk seorang pria tua dan di sampingnya masih ada 2 orang yang berdiri dengan penuh hormat sambil memegangi banyak barang. Mendengar suara pergerakan di pintu, Surya berkata dengan wajah masam, bukankah aku sudah mengatakan agar kalian jangan masuk? Tangannya memegangi sebuah jarum akupuntur, dan wajahnya tampak sangat tidak senang, apa kalian ingin kakek Hartono mati? Dan saat itu, wajah Hartono telah ditusuk dengan beberapa jarum akupuntur. Melihat posisi dari semua jarum akupuntur itu, ekspresi Damar langsung berubah dan cahaya yang dingin muncul dari matanya. Bersambung. 207. Damar memiliki cukup banyak pengetahuan tentang medis. Sebagai Night Watcher,
dia harus mencoba dan mengetahui banyak hal. Biasanya saat menjalankan misi, ketika dokter timnya tidak ada, mereka juga harus melakukan pengobatan pertolongan sendiri. Dan untuk meridian 8 saluran tubuh manusia, Damar selalu mengingat hal itu di dalam otaknya. Surya berbalik dan menatap Damar. Dalam ingatannya, dia tidak memiliki kesan apapun tentang Damar, kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Setelah mengatakan itu, dia kembali melambaikan tangannya, "Usir dia keluar, jangan sampai dia menggangguku." Sambil berkata, dia berbalik badan lagi kemudian mengangkat jarum akupuntur di tangannya. Dengan satu tusukan jarum itu, kakek Hartono takutnya sungguh akan kehilangan nyawanya. Damar berkata dengan mata dingin, "Siapa yang mengundangmu datang kemari?" Benar, dia tahu jika pria di depannya adalah Surya Saputra, orang terkenal di bidang medis. Tapi titik akupuntur yang ditusukkan oleh Surya tidak seharusnya dilakukan seperti itu oleh dokter ternama sepertinya. Dengan kata lain, ada kemungkinan jika dia melakukannya dengan sengaja karena bagaimanapun tidak ada orang yang tahu. Dia menginginkan kematian kakek Hartono. Kalimat terakhir paling hanya mengatakan dia telah mencoba yang terbaik, dan keluarga Dewanto pun tidak akan ada yang menemukan kejanggalan apapun. Ekspresi Surya berubah. Dia berbalik badan dan menatap Damar dengan penuh keseriusan, "Apa kamu tahu aku ini siapa? Kamu sungguh anak muda bodoh yang tidak tahu akibat dari perkataanmu. Keluar sana," kata Surya sekali lagi. Dua orang yang berdiri di sampingnya segera berjalan menghampiri Damar dan berkata dengan datar, "Keluar." Damar tidak memedulikannya. Saat ini nyawa Hartono sedang dalam bahaya, dan Damar tidak peduli untuk menyembunyikan apapun juga. Dia menggerakkan kakinya sedikit, dan bagaikan hantu, dia melewati dua orang itu dan langsung tiba di sisi kasur. Surya mendengus, "Kamu ternyata pernah berlatih seni bela diri. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Jika terjadi sesuatu pada Pak Hartono, kamu akan bertanggung jawab. Pergi kamu dari sini." Damar mendengus dengan dingin dan meraih pundak Surya. Surya tertawa dingin, tubuhnya diselimuti dengan ki. Tapi tepat pada saat itu, dia menyadari dirinya tidak bisa melawan, dan tubuhnya sudah diangkat oleh Damar. Detik berikutnya, Surya telah dilempar ke arah pintu. Brak! Surya terlempar dari pintu keluar ke tengah ruangan. Melihat Surya yang terhempas keluar, semua anggota keluarga Dewanto yang berada di ruangan besar itu langsung tercengang menatapnya. Dia bangun dari lantai dengan wajah merah padam. Dengan memasang wajah ganas meski lemah di dalamnya, dia berteriak, "Siapa yang memanggil bocah ini kemari? Kalian masih ingin Pak Hartono hidup atau tidak?" Ekspresi wajah Jovi sangatlah tidak nyaman untuk dilihat. Dia menatap Elizabeth dan berkata, "Elizabeth, orang yang kamu undang ini sepertinya tidak beres." Jensen mengerutkan keningnya, dan pandangan semua orang tertuju pada wajah Elizabeth. Elizabeth bersikeras menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin ada yang tidak beres dengannya." Dia melempar Surya keluar, jelas karena ada yang tidak beres dengan Surya. "Dulu Samuel diam-diam menyerang kakekku, jadi aku tidak percaya pada Pak Tua ini." Surya berkata dengan sangat marah, "Nona kecil, kamu jangan sembarang jika bicara." Sambil mengatakan itu, dia mendengus, "Aku beritahu kamu dengan jelas, jika kakekmu tidak segera diselamatkan, dia pasti tidak akan hidup lebih dari 30 menit. Di seluruh kota NJ ini, hanya aku yang bisa menyembuhkannya." Jovi berkata dengan penuh kepanikan, "Elizabeth, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin melihat kakek meninggal baru kamu akan puas. Kamu hanya menginginkan hak waris Bank Royal, bukan? Aku suruh putraku untuk tidak bersaing denganmu lagi, dan mengalah untukmu, apa itu cukup? Benar, Elizabeth, sudah sampai seperti sekarang, kamu masih memikirkan hal seperti ini. Apa kamu hanya ingin kakek meninggal, supaya ayahmu mendapatkan kuasanya dan bisa dengan lancar meneruskannya di keluarga kalian?" Semua orang di sekeliling ikut mulai bertanya. Nama Surya Saputra terlalu besar, dan dia adalah dokter terbaik di negeri ini. Dia sudah mengatakan dapat mengobati Hartono hingga sembuh, dan semua orang panik dengan kondisi penyakit Hartono. Jadi tentu saja mereka akan mulai mempertanyakan Elizabeth. Jensen menatap Elizabeth dengan kening mengerut, tapi tidak mengatakan apapun. "Tutup mulut kalian!" Elizabeth berteriak dengan suara tajam. Saat itu, semua orang terdiam. Setelah itu barulah Elizabeth menatap Surya dan berkata, "Aku mengharapkan kesembuhan kakek lebih daripada siapapun di sini.
Aku memanggil dokter terhebat untuk datang kemari dan dia sedang dalam perjalanan. Begitu selesai mengatakannya, semua orang mulai terdiam lagi. Semua orang menatap Elizabeth. Jovi menatap lekat Elizabeth dan berkata, "Elizabeth, jangan bercanda lagi, memangnya ada dokter yang lebih hebat dari Dokter Surya. Jika sesuatu terjadi pada kakek, kamu tidak akan mampu bertanggung jawab." "Elizabeth, apa yang sebenarnya ada di pikiranmu?" Di dalam ruangan itu, semua orang kembali dengan pikiran penuh pertanyaan. Sementara di dalam kamar, setelah Damar menarik semua jarum akupuntur, sebelah tangannya menekan dada Hartono dan Ki pun mulai menyelimuti tubuh Hartono. Pada saat bersamaan, dia menoleh dan melihat dua orang yang tersisa di dalam kamar, keluar. Dipelototi oleh Damar, kedua orang itu hanya merasa sedikit gugup, tetapi tidak berani melawan. Mereka segera berlari keluar, kemudian berkata, "Guru, bocah itu telah menarik semua jarum akupuntur yang kamu tusukkan." Ekspresi wajah Surya berubah, kali ini Pak Hartono benar-benar dalam bahaya. "Aku harus segera masuk ke dalam." Di dalam matanya, sudah terbersit kepanikan. Jensen segera berkata, "Elizabeth, apa kamu sungguh ingin kakek mati? Dia selalu begitu baik padamu, kenapa kamu bisa setega ini? Elizabeth, panggil orang yang kamu bawa kemari untuk keluar. Kamu sudah keterlaluan." Di tengah-tengah suara itu, wajah Elizabeth tampak kusut, tapi dia percaya pada Damar, dan dia percaya pada Night Watcher. Saat mata semua orang penuh ketakutan, dia berlari ke pintu, memblokir pintu dengan kedua tangannya dan berteriak dengan kencang, "Sebelum dokter yang kuundang kemari tiba, siapapun tidak ada yang boleh masuk. Rio, kemari dan bantu aku memblokir pintu." Baik, meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tapi Rio sangat patuh pada perkataan Elizabeth. Dia mengambil sebuah bangku, berlari ke pintu dan berdiri di sana. "Elizabeth, kamu sudah gila," Jovi berkata dengan marah. "Hak waris ini jika bukan punyamu maka itu punya Rio. Kamu, jika sesuatu terjadi, aku akan bertanggung jawab." Tepat pada saat itu, Jensen berkata dengan datar, "Dengarkan apa kata Elizabeth. Jika sesuatu terjadi, aku akan mundur dan menyerahkan Bank Royal untuk dikelola olehmu." Jovi tercengang. Seluruh ruangan pun menjadi sunyi. Di dalam kamar, Ki milik Damar tanpa henti mengalir masuk ke dalam tubuh Hartono. Dia menyeringai dan berkata, "Kakek Hartono, meskipun kaya seperti ini, hidupmu tidak begitu damai juga ya." Kelopak mata Hartono sedikit berkedut meski masih memejamkan matanya. Sementara di luar pintu, semua masih dengan ekspresi bersitegang. Setelah sempat tercengang sebentar, Jovi berteriak dengan nada rendah, "Jensen, sekarang bukanlah saat untuk membahas hal ini, melainkan kondisi kesehatan ayah. Dokter Surya adalah dokter terbaik, jadi kemana Elizabeth akan menemukan dokter yang lebih baik dari dia?" Drap. Tepat pada saat itu, terdengar suara berlari kecil. Segera setelah itu, muncul tiga wanita cantik yang berjalan masuk ke ruangan dari luar pintu. Mereka adalah Thalia, Lilia, dan Nidia. Nidia membawa sebuah kotak yang di dalamnya penuh dengan peralatan medis. Dokter Lilia, melihat kedatangan Lilia dan dua orang lainnya, Elizabeth langsung berteriak dengan ekspresi gembira. "Apa yang terjadi? Mana pasiennya?" tanya Lilia. "Ada di dalam." Elizabeth menjawab dengan buru-buru, "Masuklah dulu." Tepat pada saat itu, Jovi mendengus dan mengambil selangkah ke depan untuk menghadang Lilia dan berkata, "Elizabeth, dokter yang lebih baik yang kamu katakan tadi itu adalah wanita cantik yang masih muda ini." Surya tidak tahan dan langsung terkekeh, "Baik, kalau begitu aku juga tidak akan peduli lagi. Jika terjadi sesuatu, jangan kalian menyalahkanku pada akhirnya." Lilia menatap Jovi dengan datar, kemudian berkata dengan nada dingin, "Minggir." Jovi masih hendak bicara, tapi tepat pada saat itu, Thalia sudah maju selangkah dan mendorong Jovi berpindah dari posisinya semula. Lilia tidak berniat berbasa-basi dengannya, dan langsung berjalan masuk ke dalam kamar. Surya mendengus, "Baik, Elizabeth, kalian ternyata lebih mempercayai gadis muda seperti itu daripada aku. Aku akan ingat hal ini. Ayo pergi, kamu tidak akan bisa pergi." Tepat pada saat itu, terdengar suara Damar yang datang dari dalam kamar. Dia lalu berkata dengan nada marah, "Thalia, tahan pria tua itu." Bersambung. 208. Di dalam kamar, Lilia dan Nidia berjalan ke samping tempat tidur, dan dengan cepat meletakkan barang yang mereka bawa. Nidia bertindak sebagai asisten,
dan Lilia bertanya, bagaimana? Kondisinya tidak bagus, kamu lihat dulu apa ada yang tidak beres dengan tusukan jarum Pak Tua itu. Tanya Damar. Lilia memeriksa wajah Hartono, kemudian mengangguk, untungnya jarum terakhir tidak ditusukkan. Jika tidak, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Damar marah, Surya ini ternyata sungguh menginginkan kematian kakek Hartono. Nidia, panaskan jarum akupunkturnya. Lilia tidak berkata banyak dan hanya memberi instruksi pada Nidia. Kamu ingin menggunakan 13 jarum Ghost Gate? Damar bertanya dengan terkejut. Lilia menjawab, di sini aku tidak mungkin melakukan operasi, dan memindahkannya ke tempat lain pun tidak akan sempat. Kali ini sepertinya hanya akan bisa ditolong dengan menggunakan 13 jarum itu. Nanti kamu harus ingat untuk melindungiku. Saat mengatakan kalimat terakhir wajahnya sedikit memerah. Damar mengangguk, kemudian tersenyum, sepertinya nanti aku harus belajar menggunakan 13 jarum Ghost Gate denganmu. Ini sungguh alat yang ajaib. Jangan banyak bicara omong kosong lagi. Keluar dan jagalah pintu, beri aku suasana yang tenang. Kata Lilia, setelah aku menusukkan 13 jarum, segeralah kembali. Baik, Damar mengangguk. Dia tidak lagi mengganggu Lilia, memberikan dia suasana yang sangat tenang, kemudian berjalan keluar pintu. Melihat Damar berjalan keluar, Elizabeth merasa sedikit lega. Damar tersenyum padanya, kemudian berkata dengan datar, semuanya harap tenang sebentar. Tolong berikan dokter lingkungan pengobatan yang tenang. Jovi mengendus, bocah, aku tidak tahu dari mana latar belakangmu, dan tidak tahu juga apa hubunganmu dengan Elizabeth. Tapi Dokter Surya adalah dokter terbaik di kota NJ. Gadis yang kamu panggil kemari, pengetahuannya masih begitu muda, cepat suruh dia pergi, dan biarkan Dokter Surya yang melakukannya. Surya terkekeh. Damar menatapnya dengan datar dan berkata, diam dan tunggu saja. Kemampuan medis Pak Tua itu dibandingkan dengan Dokter Lilia, hanyalah sampah. Mendengar perkataan Damar, Surya langsung marah. Ternyata ada orang yang mempertanyakan kemampuan medisnya. Dia mendengus, menatap Damar dan berkata, anak muda, jika nanti sesuatu terjadi pada Pak Hartono, jangan sampai kamu menyesalinya. Apa yang perlu ku sesali? Damar mencibir, kemudian menatap Surya dengan dalam dan bertanya, kemampuan yang tak seberapa itu bisa dianggap apa jika dibandingkan dengan jarum Ghost Gate? Semua anggota keluarga Dewanto terdiam. Jelas mereka tidak tahu apa itu jarum Ghost Gate. Sebaliknya, ekspresi Surya dan dua murid yang dibawanya itu tiba-tiba langsung berubah. 13 jarum Ghost Gate adalah metode akupuntur kuno. Surya tidak bisa melakukannya, tetapi dia tahu seberapa mengerikannya benda itu. Begitu jarum Ghost Gate ditusukkan, Raja Neraka pun akan memberi jalan. Teknik akupuntur ini hanya diteruskan di antara para Night Watcher, tapi yang bisa mempelajarinya tidaklah banyak. Semua orang melihat ekspresi wajah Surya. Segera setelah itu, mereka pun ikut terdiam. Damar dan Talia berdiri di depan pintu dan tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang ini masuk ke dalam. Waktu pun berlalu dengan perlahan. Pada satu ketika, Damar menoleh ke belakang, kemudian dia berbalik dan bergegas masuk ke dalam kamar. Dia berhasil menangkap Lilia. Lilia pada saat itu tampak sangat pucat dengan tubuh basah oleh keringat. Sementara di tubuh Hartono, 13 jarum Ghost Gate telah membentuk sebuah garis. Benar, 13 jarum Ghost Gate cukup mengonsumsi tenaga Lilia. Setelah Lilia menusukkan jarum terakhir, dia pun langsung jatuh dalam kondisi hampir pingsan. Dia jatuh ke dalam pelukan Damar, kemudian dia membuka matanya, dan menatap Damar dengan lemah, tidak buruk. Damar tersenyum, kemudian menggendong Lilia, yang paling aku suka tetaplah tampangmu yang lemah dan membutuhkan orang untuk menjagamu setelah menggunakan 13 jarum Ghost Gate. Mendengar perkataan Damar, mata Lilia mulai berubah menjadi dingin. Aku hanya bercanda, Damar buru-buru berdeham, dan menggendong Lilia ke kursi yang ada di sebelah mereka, kemudian menggenggam tangannya, lalu dengan perlahan menyalurkan ki. Lilia mendesah pelan, dan rona wajahnya perlahan kembali. Kemudian dia menghela napas panjang, sudah. Tidak perlu buru-buru, aku rasa kamu terlalu lemah, jadi tunggulah sebentar lagi, Damar berkata sambil tersenyum. Lilia memelototinya, kemudian langsung menarik tangannya dari Damar. Damar mengelus hidungnya dan melihat Hartono yang tidak jauh dari mereka. Hartono masih terbaring di atas kasur, jadi Damar pun bertanya sambil mengerutkan keningnya, masih perlu menunggu berapa lama lagi? Seharusnya tidak lama lagi.
Lilia beristirahat di sana sambil menutup matanya. Belasan menit kemudian, barulah Lilia menghela napas. Setelah tubuhnya sudah lebih pulih, dia berdiri dan berjalan ke samping tempat tidur. Saat itu, Hartono telah sadar. Faktanya, dia telah sadar cukup lama, dan saat ini matanya sedikit merah. Kakek, sudah tidak apa. Damar segera tersenyum. Lilia mencabut satu persatu jarum akupunkturnya. Damar berjalan keluar pintu, menghela napas perlahan, kemudian berkata kepada semua orang di ruangan itu, kakek Hartono sudah sadar. Mendengar kabar ini, seluruh badan Elizabeth melemah dan dia pun bergerak 2 langkah ke samping, yang segera ditahan oleh Damar. Di ruangan itu, terlihat ekspresi senang di wajah semua orang. Hartono terlalu berarti bagi keluarga Dewanto maupun Bank Royal. Kabar bahwa dia telah sadar membuat semua orang dapat menjadi lega. Sekarang kakek Hartono sudah sadar, tapi ada sedikit masalah, dan aku rasa ini harus diperjelas terlebih dahulu. Damar membasahi bibirnya, kemudian pandangannya tertuju pada Surya. Leher Surya sedikit menyusut seperti kura-kura. Damar mencibir, siapa yang mengundang Surya untuk datang kemari? Ekspresi Jensen sedikit berubah, raut wajahnya tampak tidak senang dan dia menatap ke arah Jovi. Raut wajah Jovi seketika berubah, tapi dia justru berkata dengan datar, Dokter Surya adalah dokter terbaik di kota NJ, memangnya kenapa jika aku mengundangnya kemari? Damar mendengus, kemudian menatap ke arah Surya, pria tua ini. Damar, tepat pada saat itu, terdengar sebuah suara yang besar dari belakang tubuhnya. Damar menoleh dan melihat Hartono sedang berjalan keluar dengan dipapah oleh Lilian dan Nidia. Damar menatapnya, lalu mengerutkan keningnya sedikit. Hartono masih cukup lemah, tapi dia tetap memohon pada Lilia untuk memapahnya keluar. Sampai di pintu, dia mengangkat kepalanya, menoleh pada Surya dan berkata, kamu pergi saja. Surya tercengang seolah tidak menduga Hartono akan mengusirnya. Hati Damar sedikit tergerak, dan kurang lebih dapat menebak apa yang dipikirkan oleh Hartono. Jelas saja, masalah ini takutnya berhubungan dengan masalah internal di keluarga Dewanto, dan melibatkan persaingan internal di keluarga orang kaya. Tentu saja, ini adalah masalah keluarga Hartono Dewanto. Karena Hartono sendiri ingin menutupinya, Damar pun tidak memaksakan, dan tidak terlalu enak hati untuk lanjut berbicara. Dia hanya menggeleng perlahan tanpa kata. Nona, kamu melatih kemampuanmu dengan sangat baik, tapi aku terlalu ceroboh. Aku harap kita bisa saling bertukar pengetahuan medis. Kata Surya pada Lilia. Lilia menaikkan pandangannya kemudian berkata dengan dingin sambil menatap Surya, kamu yang seperti itu tidak pantas berbicara tentang pengetahuan medis denganku. Seseorang yang tidak punya etika medis, apa bisa menyebut dirinya sendiri seorang dokter? Ekspresi wajah Surya berubah menjadi sangat masam, kemudian dia berbalik badan, ayo pergi. Setelah kepergian Surya, Hartono juga berkata pada yang lainnya, kalian juga pulanglah, aku sudah tidak apa-apa. Aku sedikit lelah dan ingin beristirahat. Keluarga besar Dewanto pun mulai meninggalkan tempat itu satu demi satu. Setelah semuanya pergi, Lilia memapah Hartono untuk duduk di sofa. Hartono menatap Elizabeth dan Rio, lalu berkata, kalian berdua juga pergilah. Aku ingin mengobrol sebentar dengan mereka. Baik, kakek, ingat untuk jaga kesehatan, kata Rio buru-buru. Setelah Rio dan Elizabeth pergi, barulah Hartono tertawa dengan pahit, dan bertanya sambil menatap Damar, apa kamu penasaran, kenapa aku tidak membongkar masalah ini? Damar menggelengkan kepalanya, kamu tidak ingin masalah di keluargamu menjadi lebih besar lagi. Hartono mengangguk, benar, sebenarnya aku merasa aku sudah cukup adil. Di antara Jensen dan Jovi, aku memberikan mereka persaingan yang adil. Tapi pada akhirnya Jensenlah yang menang. Tapi Jovi sepertinya tidak begitu senang, dan bahkan ingin membunuhku, membunuh ayah kandungnya sendiri. Hartono melanjutkan, belum lama ini, dia mengatakan dia mendapatkan beberapa obat untuk menutrisi tubuh. Belakangan ini aku mengonsumsi 2 bungkus, dan kondisi tubuhku semakin memburuk hingga hari ini aku jatuh tak sadarkan diri. Bersambung. 209. Apa yang dia katakan kurang lebih sama dengan apa yang telah diperkirakan oleh Damar dalam hatinya. Demi generasi ketiga yang merupakan putranya sendiri, Jovi ingin mendapatkan hak waris Bank Royal, sehingga dia bekerja sama dengan Surya untuk membunuh Hartono dan membuat Bank Royal jatuh dalam keributan internal. Di antara generasi ketiga, Rio tidak memenuhi kriteria, sementara Elizabeth adalah perempuan.
Selama Hartono tidak memberikan perintah, pada akhirnya akan besar kemungkinan bahwa hak waris akan jatuh di tangan putra Jovi. Hartono pada akhirnya menghela napas, kami semua satu keluarga. Jika pada akhirnya terjadi keributan, itu juga tidak akan baik untuk semuanya, jadi lupakan saja itu. Lagi pula Jovi seharusnya tahu dengan jelas, jadi kegunaan pukulan pun sudah termanfaatkan. Damar mengerutkan keningnya. Hal seperti ini adalah masalah keluarga Dewanto, dan Hartono sendiri pun tidak ingin mempermasalahkannya, jadi bagi dia, tentu saja ini tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut juga. Thalia melengkungkan bibirnya dan berkata, hanya saja ini terlalu murah hati untuk Pak Tua itu. Dulu Samuel dan sekarang dia sendiri. Bagaimana jika aku bantu kamu untuk memukul Pak Tua Surya itu sekali? Hartono tertawa, kemudian memandang Thalia dengan ramah dan berkata, tidak perlu. Sungguh ada masalah dengan Surya pun tidak ada baiknya. Dia adalah dokter medis, dan cukup dihargai di kota NJ, jadi kita beri saja dia sedikit muka. Pelanggan utama Bank Royal milik keluargaku pun adalah para orang kaya itu. Lagi pula aku sekarang juga sudah pulih, jadi bersabar saja dengan dia untuk kali ini. Berbicara sampai di sini, Hartono mengubah topik pembicaraan, aku berterima kasih pada kalian dengan setulus hatiku. Sekali lagi kalian telah menyelamatkanku. Damar melambaikan tangannya, tidak perlu mengatakan itu, dan kami juga cukup menghormatimu. Kamu memperlakukan kami layaknya anak sendiri, jadi jika ada yang perlu dibantu, tentu kami sangat bersedia. Lilia mengerutkan keningnya dan berkata, Kakek Hartono, obat darinya jangan dimakan sembarangan lagi. Untuk beberapa waktu ini aku akan berada di kota NJ, jadi aku akan datang dengan teratur untuk memeriksa kondisimu. Kemudian aku juga akan memberikan resep obat untukmu, nanti kami minta orang yang bisa dipercaya untuk pergi membelinya saja. Maaf jadi merepotkan Dokter Lilia, kata Hartono yang duduk di sofa. Lilia mengangguk, sudah, jangan terus berbicara lagi. Ayo, biar kami antar untuk pergi tidur. Kamu harus istirahat selama beberapa hari dengan baik. Di usiamu yang sekarang ini, kamu sudah tidak boleh memaksakan diri lagi. Hartono memang sudah sangat lelah, dan memang dia juga sangat lemah saat ini. Dia mengangguk dan setuju dengan perkataan Lilia. Mereka mengantar Hartono kembali ke kamarnya. Setelah dia berbaring, barulah mereka dapat menghela napas lega, dan berjalan keluar dari kamar. Rio dan yang lainnya ternyata masih menunggu di luar. Saat melihat Damar dan tiga wanita itu berjalan keluar, Elizabeth langsung menghampiri mereka dan bertanya, kakek bagaimana? Sudah tidur, jawab Damar. Lilia menatap mereka, lalu berkata dengan datar, kondisi Pak Hartono bisa dibilang baik-baik saja untuk sementara waktu, tapi beliau masih harus istirahat dengan baik untuk beberapa waktu ke depan. Di usianya ini, dia sudah tidak boleh terlalu banyak pikiran. Persaingan keluarga kaya kalian ini aku tidak tertarik, tapi ini adalah persaingan kalian sendiri, jadi aku harap kalian tidak melibatkan Pak Hartono. Sebenarnya, pada saat Damar sedang memarahi Surya, mereka kurang lebih telah mengerti apa yang terjadi. Jensen menghela napas, sementara Rio sangatlah marah dan langsung berjalan keluar. Kamu sedang apa? Tanya Elizabeth. Aku akan membakar rumah Om Jovi, kata Rio dengan marah. Sembarangan. Jensen berteriak dengan nada rendah. Kakek kalian menyuruh mereka pergi itu karena tidak ingin masalah ini jadi semakin besar. Sial, Rio merasa sangat sakit hati. Damar mengelus hidungnya dan berkata, ini adalah masalah keluarga kalian, jadi aku tidak akan ikut campur. Hari sudah larut, kami pamit pulang dulu. Elizabeth buru-buru berterima kasih, terima kasih banyak untuk kali ini. Jika bukan karena kalian, kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Damar dan yang lain menggelengkan kepala agar Elizabeth dan lainnya tidak terlalu sungkan. Setelah keluar dari kediaman Dewanto, semua orang melihat ke arah Damar. Damar mengelus hidungnya dan berkata, kalian jangan melihatku seperti itu. Demi keharmonisan keluarganya, kakek Hartono melepaskan Surya. Aku rasa kamu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja, bukan? Lilia berkata dengan tenang, sejak mengenal kita, kakek Hartono sangat baik pada kita. Jadi apa rencanamu? Kita bahas nanti saja, lagi pula hari ini tidak ada yang bisa dilakukan. Jika aku menyerangnya hari ini, dia pasti akan berpikir jika kakek Hartono lah yang melakukannya. Dan ini bukanlah yang diinginkan oleh kakek Hartono, jawab Damar. Thalia mendengus, tapi dia juga setuju dengan perkataan Damar,
lalu dia bertanya pada Lilia, "Dokter Lilia, apa kamu masih mau pergi untuk shift malam? Tampaknya aku tidak akan bisa keluar rumah untuk beberapa hari dengan kondisiku saat ini." Lilia menggelengkan kepalanya, "Ayo pulang." Damar mengangguk, dan mereka berempat naik ke dalam mobil, lalu mulai melaju untuk pulang ke rumah. Damar duduk di samping pengemudi dan melihat keluar jendela. Setelah jalan beberapa saat, dia melihat sebuah mobil sport yang berhenti di tempat yang tidak jauh. Pada saat bersamaan, seorang wanita mengenakan kacamata hitam dan masker berada di samping, dengan beberapa orang pria sedang mengelilingi wanita itu dan seperti sedang berbicara. "Itu Maudy." Jantung Damar sedikit berdebar. "Nidia?" "Menepi dan berhentilah sebentar," kata Damar. Nidia menepi kemudian berhenti dan bertanya, "Kenapa?" "Aku melihat orang yang kukenal." "Kalian pulanglah dulu, aku ingin mengobrol sebentar dengannya dan pulang dengan taksi nanti," kata Damar. Lilia tertawa pelan sebentar dan melihat ke tempat yang tidak jauh, lalu berkata pada Nidia, "Jangan pedulikan dia, dan jalan saja." "Oh." Nidia mengangguk dan menjalankan mobil. Setelah mereka bertiga pergi, Damar berjalan mendekati tempat wanita yang dia lihat itu. Alisnya sedikit mengernyit. Maudy dihadang oleh 3 orang di sana, 1 anak muda dan 2 pria parubaya. Dan di dalam mobil, duduk seorang gadis yang mengenakan kacamata hitam. Itu adalah Yuki Shinaga. Wanita ini, tidak cukup hanya dengan membunuh orang tuanya, di kota NJ pun masih bisa bertemu, Damar kehabisan kata. Pada saat yang sama, di tempat yang tidak jauh, suara Maudy terdengar, "Pak Budi, kalian sebenarnya mau apa?" "Masalah kompensasi mobil Yuki sudah diproses dengan asuransi." "Tidak apa." Orang yang dipanggil Pak Budi oleh Maudy berkata dengan datar, "Sangat sederhana, pergi minta maaf dengan tulus pada Yuki. Jika dia sudah puas, aku akan membiarkanmu pergi." Damar melihat jamnya sebentar, kemudian mengerutkan keningnya. Ini sudah pukul 12, dan Maudy ini malah justru pergi keluar sendirian. Budi melihat Maudy dan berkata, "Aku sudah mengatakan dengan jelas. Hari ini jika kamu tidak bersedia minta maaf, kamu tidak akan bisa pergi." Maudy menggertakkan giginya, "Baik, aku akan minta maaf padanya." Damar melihat Maudy dan hatinya sedikit tergerak. Memang ini sudah tengah malam, dan dia adalah seorang perempuan. Menghadapi hal seperti ini, jika tidak minta maaf, dia bisa apa lagi? Maudy berjalan ke depan mobil. Saat itu, kaca jendela mobil diturunkan, dan Yuki melihat keluar dari dalam mobil, dan berkata dengan senyum terpaksa, "Wah, Kak Maudy, dulu saat di LH, bukankah ada Damar yang membantumu? Navis Group membatalkan kontrak denganku dan mengontrakmu. Lalu hasilnya, bukankah kamu hanya dapat peran seorang wanita pemeran kedua saja? Di kota NJ, apa dia masih bisa membantumu?" Maudy berkata, "Yuki, masalah sebelumnya itu. Kamu minta maaf seperti ini, aku tidak akan menerimanya." Yuki mengenakan kacamata hitam dan bibir merahnya sedikit terangkat. "Kalau begitu, kamu maunya seperti apa?" Terdengar isakan tangis dalam suara Maudy. "Minta maaf ya, harus minta maaf dengan tulus, jadi tentu saja harus berlutut." Saat itu, di antara 3 pria di belakangnya, 1 orang berkata sambil tertawa. Maudy melihat ke arah Yuki, dan terlihat senyuman di bibirnya yang diam-diam menyetujui apa yang dikatakan pria itu. Ekspresi wajah Maudy sedikit berubah, kemudian dia menggertakkan giginya, lalu membungkukkan badannya hendak berlutut di atas aspal. "Jangan berlutut." Tepat pada saat itu, terdengar suara Damar. Semua orang melihat ke arah datangnya suara, dengan perlahan, Damar berjalan keluar dari kegelapan. "Damar, kenapa kamu ada di sini?" Melihat Damar, Maudy bertanya dengan rasa senang yang tak tertahankan. Damar tersenyum padanya, kemudian melihat ke arah Yuki yang berada di dalam mobil. Leher Yuki menyusut tanpa sadar, dan senyum di sudut bibirnya menghilang. Bersambung. 210. Ya, Yuki tidak menyangka Damar bisa muncul di tempat ini. Ini kota NJ, tiba-tiba saja Damar muncul di jalanan, bagaimana mungkin dia bisa memenangkan hal ini? "Kamu Damar." Di sebelahnya, seorang pemuda berjalan mendekat, menatap Damar sambil tersenyum, dan berkata, "Perkenalkan, namaku Budi Ismail, pewaris pertama keluarga Ismail di kota NJ." Damar mengangkat mata untuk menatapnya, dan berkata dengan datar, "Aku belum pernah mendengarnya." Budi terpaku sejenak, lalu mencibir dan berkata, "Cih, walaupun kami keluarga Ismail tidak setenar keluarga Tanjung,
keluarga Wong, dan raksasa papan atas lainnya di kota NJ, tetapi kami tidak lebih kecil dari keluarga Ardiansyah di kota LH. Jadi, apakah kamu mengerti? Terserah kamu. Damar meliriknya, lalu menatap Yuki dan berkata, kamu benar-benar wanita yang menarik. Sepertinya pelajaran yang kuberikan terakhir kali tidak cukup. Dia wanitaku sekarang, apa kamu bisa mengganggunya? Budi mencibir. Dulu dia wanita Rio Dewanto, dan sebelum Rio dia juga mungkin wanita orang lain. Dia memandang Budi sambil tersenyum lalu berkata, kamu mungkin tidak tahu seberapa cepat perpindahan tangan ini. Kamu, wajah Budi terlihat marah. Damar terkekeh, lalu dia memegang Maudi dan berkata dengan lemah, ayo pergi, lain kali kalau bertemu wanita semacam ini dengan penampilan yang berbeda, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada gunanya kamu berlutut untuknya. Maudi mengangguk. Kemudian Damar menoleh dan menatap Yuki dan berkata, Yuki, di dunia ini ada banyak orang yang bersusah payah membesarkan keluarga mereka, namun mereka malah dibenci oleh keluarga, kerabat, dan teman mereka. Lalu wanita busuk seperti kamu, berlenggak-lenggok untuk bisa hidup lebih baik daripada kebanyakan orang. Lalu mengambil uang dan kekuasaan yang kamu peroleh dengan menjual tubuhmu. Orang seperti kamu, kata Damar samar-samar, terakhir kali aku menghargai Rio, dia mengatakan bahwa dia hanya memecat kamu tapi tidak menghalangi kariermu. Kita lihat kali ini, berapa lama orang ini bisa melindungi kamu. Wajah Yuki tiba-tiba berubah, Damar, apa yang akan kamu lakukan? Damar terkekeh, menatap Yuki dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Maudi, yang aku lihat kamu hanya mengintimidasi yang lemah. Tadi kamu mau Maudi berlutut di depanmu, sebelum itu terjadi, aku akan berusaha menghancurkanmu sampai akhir. Budi mencibir, karena kamu. Ya, hanya karena aku. Damar berkata ringan, ayo pergi. Katanya kepada Maudi. Dia berjalan ke tepi jalan raya lalu menghentikan sebuah mobil. Di belakangnya, mata Yuki penuh kekhawatiran, dia menatap Budi dan berkata, kakak, apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir, kalau itu Rio, mungkin aku akan sedikit cemburu, tapi katamu, Damar hanyalah karyawan di Navis Group dan kenal kakek Hartono. Kakek Hartono akan selalu membantunya. Budi mencibir, orang seperti ini tidak jauh berbeda dengan sampah di mataku. Hati Yuki tidak karuan. Bagaimanapun juga ia tidak menyangka di tempat ini, dia bisa bertemu dengan Damar, rasanya seperti ia memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Damar tentu tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak habis pikir pada kelakuan Yuki. Wanita ini dari awal terlihat sungguh munafik, biarpun parasnya cantik, tetap menjijikkan. Di taksi, dia melihat Maudi di sebelahnya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, ini sudah pukul 12. Biar bagaimanapun, kamu adalah seorang selebriti, bagaimana kamu bisa berkeliaran seperti itu? Maudi sedikit gemetar, lalu mulai terisak. Damar mengerutkan kening, menatap Maudi, ekspresinya bergerak sedikit dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini kita bertemu sekali lagi, bisa dibilang ini takdir, ada masalah apa? Ceritakanlah, jika aku dapat membantu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Setelah beberapa saat, suasana hati Maudi pun stabil. Dia melepas kacamata hitamnya, dengan masih mengenakan masker, menyeka air mata, menatap Damar lalu berkata, Navis Group meneleponku sebelumnya, mengajakku berpartisipasi dalam film yang mereka investasikan. Damar mengetahui hal ini. Maudi tersenyum pahit dan berkata, sudah lama aku tidak berakting dan berada di publik, jadi aku setuju, tapi semuanya berjalan dengan baik, dan sutradaranya pun oke. Sampai di sini dia menghela napas dan berkata, hari ini wakil sutradara meneleponku, katanya dia meminta aku datang ke hotel. Dia ingin mendiskusikan masalah naskah denganku, ada yang mau dipotong dan ditambahkan, makanya aku datang. Awalnya, kami benar-benar membahas naskah, namun setelah 2 jam membicarakannya, wakil sutradara menyerahkannya pada orang lain, aku juga ingin pergi, namun dia tidak memperbolehkanku, lalu, matanya pun merah lagi. Ekspresi Damar menunjukkan sedikit cahaya dan bertanya, apakah dia kasar padamu? Tidak, aku memukulnya dengan asbak, lari keluar, dan setelah aku keluar, aku bertemu Yuki. Maudi berkata, apa yang dilakukan wakil sutradara itu adalah perbuatan Budi. Dia ingin mengambil videoku dan wakil sutradara itu lalu mengunggahnya di internet, dan membuatku terkenal.
Damar menganga. Dia tidak menyangka ternyata dunia hiburan begitu buruk. Siapa nama wakil sutradara itu? Tanya Damar. Maudy mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu sudah menyelamatkanku tadi. Aku sangat berterima kasih, aku tidak bisa merepotkanmu lagi. Film ini diinvestasi oleh Navis Group. Aku masih punya suara di Navis Group. Tidak sulit untuk memecat wakil sutradara itu, katakan saja, kata Damar ringan. Namanya Rai Punjabi, kata Maudy, dengan sedikit kebencian di matanya. Damar menyentuh hidungnya, lalu bergumam, Rai Punjabi. Baik, aku mengerti. Damar, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu, kata Maudy, bibirnya tertekan di balik masker. Ini hanya bisnis. Damar berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba di gerbang sebuah kompleks. Setelah turun dari mobil, Maudy sedikit tersipu dan berkata, apa kamu mau naik ke rumahku untuk duduk dan minum? Hah? Damar kaget. Kata-kata Maudy dan wajah merahnya jelas mengisyaratkan sesuatu. Melihat Maudy, Damar juga memiliki rasa kegirangan. Tapi, masih ada orang di rumah. Jika ia pulang terlambat, tidak tahu apa yang akan dikatakan Lilia. Dia berdeham dan berkata, bagaimana ya, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan mampir. Setelah itu ia mengatakan pada sopir, ayo jalan. Mobil dinyalakan dan pergi, Maudy mengerutkan bibirnya dan berkata, benar juga, orang sehebat kamu mana mungkin melihatku. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Lilia dan 3 wanita lainnya tampak sudah tertidur, Damar berkumur dengan lembut, lalu kembali ke sofa dan berbaring. Di otaknya ia memilah-milah apa yang terjadi akhir-akhir ini. Tentu saja, yang terpenting adalah keselamatan Audrey dan masalah Red Lotus. Adapun Dempsey, dia harus menjadi lebih kuat baru bisa membalas dendam. Damar menakutkan di dunia bawah tanah, karena orang-orang tua itu jarang keluar untuk bergerak. Dempsey, sebagai bintang generasi pertama, sangat kuat. Keluarga Wong dan keluarga Tanjung sama-sama telah diawasi oleh Red Lotus. Mereka juga memiliki tulang aneh itu. Damar merenung dan berkata, besok aku harus mencari tahu. Sambil berpikir, Damar pun perlahan tertidur. Bersambung. Terima kasih.